warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Artini dengan NIM A1011211159 dari Universitas Tanjung Pura, Program Ilmu Hukum. Tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Aparoki SH LLM. Dalam video berikut ini, saya akan membahas 2 poin, yakni tentang analisis polis dan kasus asuransi. Baik, langsung saja kita akan membahas poin yang pertama, yakni analisis polis. Oke, analisis polis di sini terdiri dari yang pertama nama polis. Polis di atas termasuk polis asuransi jiwa. Polis di atas berisi kontrak antara perusahaan asuransi jiwa dan pemegang polis, di mana perusahaan asuransi jiwa mempunyai kewajiban untuk memberikan sejumlah uang yang telah ditentukan kepada yang ditunjuk jika terjadi kematian atau tetap hidupnya tertanggung pada akhir masa kontrak. Dan yang kedua, ada penanggung. Penanggung dalam asuransi jiwa ini adalah PT Asuransi Jiwa Kresna. Penanggung merupakan perusahaan asuransi swasta. Dan yang ketiga, ada pemegang polis. Pemegang polis adalah orang yang akan membayar manfaat asuransi berkenaan dengan diri tertanggung atau para tertanggung berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam ringkasan polis, ketentuan umum polis, ketentuan khusus, ketentuan tambahan, dan ketentuan lainnya yang diletakkan atau dilampirkan pada polis ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis ini. Pemegang polis asuransi tidak selalu merupakan orang yang menjadi tertanggung atau orang yang akan menerima manfaat dari polis asuransi ini. Menurut pasal 250 Kitab-Kitab Undang Hukum Dagang menyatakan apabila orang yang telah menggunakan sesuatu pertanggungan untuk diri sendiri atau apabila seseorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti kerugian. Jadi dari pasal ini dapat dilihat bahwa pihak yang menjadi pemegang dari pertanggungan harus memiliki kepentingan. Di sini pemegang adalah ayah dari tertanggung, jadi dapat dikatakan memiliki kepentingan. Dan yang keempat, ada tertanggung. Tertanggung di sini adalah seorang pria yang berumur 58 tahun. Tertanggung berkewajiban membayar premi setiap bulannya untuk memperoleh pertanggungan ketika suatu risiko itu muncul. Setiap orang yang mengadakan pertanggungan harus memiliki polis yang memuat sesuai dengan ketentuan pasal 304 KUHD. Polis itu memuat yang pertama ada hari pengadaan pertanggungan itu, yang kedua ada nama tertanggung, yang ketiga ada nama orang yang jiwanya dipertanggungkan, yang keempat ada waktu bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir, dan yang kelima jumlah uang yang dipertanggungkan, dan yang terakhir keenam premi pertanggungannya. Dan yang kelima ada ringkasan polis, yang dimana nama polis di sini adalah 1000, tanggal mulai berlakunya polis 28 Juni 2018, mata uang rupiah, premi berkala Rp2.187.500. Polis di atas telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam pasal 304 KUHD, yang antara lain polis harus memuat hari ditutupnya pertanggungan, nama si tertanggung, nama orang yang jiwanya dipertanggungkan, saat mulai dia berakhirnya bahaya bagi si penanggung, jumlah uang untuk dimana diadakan pertanggungan, premi pertanggungan tersebut. Dan selanjutnya poin kedua di sini yakni tentang kasus asuransi. Kasus yang akan saya bahas adalah kasus gagal bayar yang menghantam PT Asuransi Jiwasraya atau Persero. Kasus ini bermula dari masalah penempatan dan dana investasi. Jiwasraya mengalami gagal bayar polis kepada nasabah terkait produk investasi saving plan. Produk tersebut adalah asuransi jiwa berbalut investasi hasil kerjasama dengan sejumlah bank sebagai agen penjual. Perusahaan asuransi plat merah ini tidak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran yang mencapai 12,4 triliun rupiah. Dalam laporan keuangan Jiwasraya, aset berupa saham pada Desember 2017 tercatat sebesar 6,63 triliun, menyusut drastis menjadi 2,48 triliun pada September 2019. Kondisi kinerja investasi yang terpuruk ini membuat rasio kecukupan modal sampai minus menjadi 805%. Sering terjadinya kasus, Kompas.com mencatat kerugian negara dalam skandal korupsi Jiwasraya sebesar 16,81 triliun. Saat ini Jiwasraya sedang menjalani proses migrasi polis ke entitas
EFG Life guna menyelamatkan perusahaan itu. Namun demikian, masih diperlukan tambahan modal dari penyertaan modal negara atau PMN dan holding EFG untuk dapat mengalihkan seluruh aset ke EFG Life. Nah, jadi dari analisis kasus PT Asuransi Jiwasraya ini, maka kita dapat mempelajari berbagai aspek yang dapat diaplikasikan dalam materi asuransi seperti kecurangan, keselamatan jiwa, pengendalian internal, dan etika bisnis. Yang pertama ada kecurangan. Analisis kasus Jiwasraya menunjukkan bahwa perusahaan tersebut melakukan kecurangan dengan memenuhi beberapa aspek seperti kategori kecurangan, hasil analisis dari lokasi geografis atau industri terjadinya kecurangan, profil korban dan pelaku kecurangan, motivasi dari pelaku kecurangan, dan dampak dari kecurangan, serta strategi dalam mendeteksi terjadinya kecurangan. Dan yang kedua ada keselamatan jiwa. Asuransi jiwa adalah jenis asuransi yang memberikan perlindungan terhadap keselamatan jiwa seseorang dari ancaman bahaya kematian. Analisis kasus Jiwasraya dapat digunakan sebagai contoh praktis dalam menggambarkan bagaimana kecurangan dapat melibatkan dan merugikan banyak pihak, serta strategi yang dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengatasi kecurangan. Dan yang ketiga ada pengendalian internal. Analisis kasus Jiwasraya dapat juga digunakan sebagai pelajaran tentang kecurangan yang dapat terjadi dalam sebuah perusahaan asuransi. Dan diharap dari analisis ini dapat memotivasi perusahaan dalam meningkatkan pengendalian internal perusahaan terhadap kecurangan yang rentan terjadi. Dan yang keempat dan yang terakhir, etika bisnis. Analisis kasus Jiwasraya dapat juga digunakan sebagai contoh praktis dalam menggambarkan bagaimana kecurangan dapat melibatkan dan merugikan banyak pihak, serta strategi yang dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengatasi kecurangan tersebut.